Intisyarul itr ya, karena ada anak saya yang suka pakai Yasmin, saya nggak tahu Yasmin Malaki atau Yasmin yang jelas produknya Abdus Samad Al-Qurashi. Itu ketika umpamanya dia mau ke masjid, dia orangnya sudah pergi duluan, baunya itu kan masih tertinggal. Intisyarul itrnya Yasmin itu masih tertinggal. Dan pengalaman saya baunya itu lebih kuat ya, strong, menyeruak gitu ya. Nah, kalau ini tadi pengalaman saya memakai yang Yasmin Toifi ini, bukan Malaki ya, Toifi ini. Pertama saya keluar tadi, begitu masuk itu baunya tercium ya, dan lembut, mengingatkan seperti kalau mencium bau mawar. Kan mawar itu juga cenderung lembut. Iya, lembut. Cenderung lembut. Nah, itu terutama ya kalau mawar punya elegan ya. Terutama mawar Taif yang ya itu mengingatkan loh. Ya. Ini kok seperti, maksudnya betul itu masih Yasmin, cuman mengingatkan seperti wart Taifi yang cenderung lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita tentang tentang wewangi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam urusan berwewangi. Ustadz, ini cerita pengalaman pribadi. Iya. Tadi kan kita nyoba ini ya. Saya khususnya tadi nyoba ini sama Mas Ibnu tadi nyoba Yasmin Taifi ya. Masya Allah. Kemudian saya keluar ruangan. Lalu masuk. Begitu masuk kok baunya itu ya tetap muncul Yasminnya, melatinya. Tapi melatinya itu lembut ya. Lembut, mengingatkan saya kepada bau-bau yang ya seperti ini, nah seperti minuman ini ya, itu mawar. Karena pengalaman saya, karena ada anak saya yang suka Yasmin, Yasmin dari Abdus Samad Al-Qurashi itu, kalau bau yang tertinggal intisarnya itu kan rasanya weng gitu ya, kayak kuat, strong ya, Yasmin banget lah. Tapi yang ini tuh saya tadi mencium, termasuk nih masih ketinggalan di sini tuh, saya merasa ini jauh lebih semut, lembut gitu ya. Wah, ini menarik ini. Saya sendiri baru menemukan ini ya, belum lama. Beberapa kali ke Taif tidak pernah ketemu minyak wangi melati seperti ini. Dan belum lama ini, ternyata ada Yasmin Taifi. Ada Yasmin Taifi, tentu saja ada wart Taifi. Masya Allah. Yang saya begitu mencoba, saya ini kalau pakai minyak wangi melati, dibaui masih enak, tapi kalau dikenakan ke badan itu kurang bersesuaian dengan kimiawi tubuh saya gitu ya. Tetapi begitu saya mencoba melati Taifi, Yasmin Taifi, itu Masya Allah lembut. Saya agak sulit mendeskripsikan. Mungkin karena saya masih terlalu takjub, terkesima dengan kelembutannya yang memang sangat berbeda. Dari harganya juga berbeda. Ini setengah tula itu 240 rial. Itu karena beli di Taif langsung ya? Di Taif langsung. Dan ini alhamdulillah waktu itu pas ada diskon. Ini tempat belinya juga tidak banyak dikunjungi orang Indonesia. Orang Indonesia biasanya kalau ke Taif itu, kalau bukan ke ke Rasyid Al-Qurashi, ya nanti ke Asyuyukh, itu dua tempat yang paling masyhur, yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Saya pas ke Taif kemarin memang lebih memilih untuk ke tempat yang paling signature. Apa signature itu? Tempat yang setelah saya pelajari sejarahnya, ini tempat yang paling awal, yang paling otoritatif mengembangkan wewangian terutama mawar. Dan ada dua tempat, yang satu namanya Al-Qadhi, yang kedua adalah Al-Kamal. Dua tempat ini memiliki otoritas lain, memang
ini 2 di antara 5 keluarga yang paling kredibel soal mawar. Nah, tetapi rupanya ketika saya ke sana, saya menemukan bukan hanya mawar. Masya Allah. Selain mawarnya memang mempesona. Dan saya ingat ini, lihat ini, ya, ingat ini. Masya Allah, itu mengingatkan saya kepada minyak wangi mawar grade terbaik. Oh. Warnanya kayak begitu, agak kehijau-hijauan. Ini dapat ditemukan di sana, di tempat yang kredibel itu, dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kalau sudah bermerek. Tapi kembali ke melati ini. Nah, begitu saya mencoba itu, Masya Allah, betul-betul sangat elegan. Nah, tapi saya kan tidak terlalu banyak pengalaman ini. Nah, kalau antum ini kan selama ini saya tahu ya, karena saya sering mengenali, mawar ini. Kalau bukan Jasminum Sambac, Jasminum glandiforum. Melati Mas Timon. Iya, jadi sama-sama melati. Ini jenisnya ini kan Jasminum Sambac. Jasminum Sambac. Jasminum Sambac itu banyak ditemukan di Batang, banyak di tempat mertua itu. Wah, Masya Allah bisa dikembangkan. Dan banyak ditemukan juga di tempat-tempat di mana di situ dikembangkan budaya teh. Kalau Jasminum Sambac yang sudah jadi minyak wangi pada produk keluaran Abdus Samad Al-Qurasyi, orang sering mengingatkan kok kayak bau teh. Padahal yang dimaksud adalah bau melati yang sering dipakai sebagai campuran teh. Tapi kalau ini, menurut saya agak susah mendiskusikan. Kalau jenengan gimana ini? Karena kan memang di depan rumah mertua itu kan ada pohon melati yang besar kemungkinan adalah Jasminum Sambac ya. Karena bau awalnya tadi mengingatkan itu. Nah, itu Jasminum Sambac berarti. Jasminum Sambac ya. Karena setelah kita banyak bincang-bincang tentang minyak wangi, kan saya jadi penasaran kalau melihat kembang. Nah, ketika tanya mertua itu sudah biasa di sana. Dan kalau saya keliling ke kampungnya mertua itu hampir di banyak tempat di kampung itu ya ada melatinya. Selain beberapa bunga harum lainnya. Ya. Nah, tentang melati ini ada yang perlu kita ingat. Kadang-kadang sebagian orang menganggap, misalnya di sini disebut melati keraton. Nanti kalau kita melihat di Saudi itu Yasmin Malaki atau Royal Jasmine. Royal Jasmine atau Jasmine Malaki atau Yasmin Malaki itu sebenarnya bukanlah menunjuk pada kualitas, melainkan pada jenis. Jadi ada jenis selain Jasminum Sambac tadi. Ada Jasminum glandiforum. Jasminum glandiforum itu penggemar beratnya namanya Ratu Inggris ya. Seorang Ratu Inggris itu penggemar berat penggemar berat Jasminum glandiforum yang diterjemahkan ke sini menjadi melati keraton. Tapi kita bukan bicara soal Ratu Inggrisnya. Artinya ini bukan merujuk pada grade. Sehingga Jasminum Sambac yang terbaik ya bisa lebih dibanding Jasminum glandiforum alias melati keraton alias Yasmin Malaki. Ini contohnya adalah Jasminum Sambac dengan kualitas sangat baik. Sangat baik. Karena saya tidak tahu apakah yang terbaik ya. Mungkin juga ada yang di atasnya nggih. Mungkin. Karena ini bau awalnya tadi mengingatkan saat saya mencium, kan saya sering memetik ya. Saya itu uniknya begini, saya bayangkan itu bunga melati itu ada musim panennya. Tapi sejauh pengalaman saya di rumah mertua itu setiap hari itu selalu berbunga. Iya. Saya nggak tahu apakah karena sudah matang dalam tanda kutip matang pohonnya ya. Karena kalau sudah matang pohonnya itu seingat saya itu belum pernah berhenti berbunga. Itu juga mengingatkan pengalaman saya ketika saya kecil. Di sekeliling rumah saya, terutama bagian depan, atau sekeliling itu bukan hanya depan rumah tapi agak-agak wilayah agak depan walaupun agak samping, itu banyak sekali bunga melati dengan beragam melati. Wah, ini menarik ini. Ada yang besar, yang belakangan saya baru tahu bahwa itu adalah Jasminum glandiforum. Ada yang kemudian Jasminum Sambac. Dan ada lagi jenis melati yang lainnya lagi. Yang saya khawatir, sebagian orang menyebut mawar, sebagian menyebutnya melati, saya khawatir itu adalah full. Masmum. Al-masmum. Dan waktunya itu mengingatkan kita juga kepada waktu petik yang terbaik. Waktu petik yang terbaik itu kan
pagi sekali. Seperti saffron, waktu petik terbaiknya juga pagi sekali sebelum matahari terbit. Kemudian teh putih white tea, Teh putih. iya teh putih. Teh putih itu Itu jenis teh nih, Kang. Masya Allah, kita ini penghasil terbaiknya. Masya Allah. Penghasil terbaiknya. Nanti kalau kita misalnya ada kesempatan ke beberapa tempat, misalnya di Subang, ada kawan kita di Subang, kita bisa cari teh putih di sana. Oke. Salah satu penghasil teh putih yang baik itu di sana itu ya. Iya. Selain nanti di Jawa Timur itu juga ada itu. Tapi kita kembali ke sini. Ya, ini tadi ya, ke sini. Kalau dipetik itu di waktu-waktu itu memang baunya lebih optimal. Oh. Dan ibu saya biasanya memetik untuk dikunyah. Wah, ini yang saya belum pernah melakukannya. Dikunyah menyeruput teh itu wanginya lebih optimal. Tapi kalau bicara itu nanti jadi ingat, walaupun nggak apa-apa juga, kita sambil nyeruput ini Oh ya. iya, kalau punya saya ini walaupun nyebutnya mungkin kita nyebutnya tetap teh, ya. Teh Iya. mawar kalau ini dari teh mawar Thaifi ini. Kalau mawar, yang dari Taif juga ada. Tapi saya beli Ini bukan mawar mawar Thaifi. untuk jadikan minuman dalam tanda petik teh itu. Keluar dari Masjid Nabawi, itu banyak dijual. Keluar dari Masjid Nabawi Iya. ada yang jual Iya, ada mawar kotak-kotak begini, begini, ya. ya. Oh, Masya Allah. Kalau beli di bandara lebih mahal. Jadi kalau di luar Masjid Nabawi itu 10 real dapat. Atau kalau mau agak berpayah-payah itu cari, mau telaten bisa lebih murah lagi 5 real. Tapi kalau di bandara 30 real. Dan seperti ini di Taif juga ada ya? Ustaz? Ada. Ya. Tapi kalau kita berkunjung ke tempat yang tepat, bahkan kita ditaburi gitu. Allah. Ditaburi tiap hari saya disuruh bawa. Wah, banyak sekali. Saya bawa sebagian dan Masya Allah, harumnya awet. Nah, tapi omong-omong kembali lagi. Ke Melati ini tadi. bedanya Melati, pengalaman jenengan ini ketika merasakan Melati. Bedanya Melati ini, soalnya saya sendiri pakai, saya tidak sampai mengingat-ingat bahwa baunya tertinggal. Iya, Artinya ini intisarul iternya kan bagus ini. Iya. Orangnya sudah pergi, baunya masih ada. Gitu kan. Atau ketika di ruangan ini, kita merasa sudah biasa, tapi rupanya ketika masuk, baunya masih sangat semerbak gitu. Kan kalau tadi intisyarul itir ya, karena ada anak saya yang suka pakai Yasmin, saya nggak tahu Yasmin Malaki atau Yasmin yang jelas produknya Abdus Samad Al-Qurashi. Itu ketika dia mau ke masjid, dia orangnya sudah pergi duluan. Baunya itu kan masih tertinggal. Intisyarul itirnya Yasmin itu masih tertinggal. Dan pengalaman saya baunya itu lebih kuat ya, strong, menyeruak gitu ya. Iya. Nah, kalau ini tadi pengalaman saya memakai yang Yasmin Thaifi ini, bukan Malaki ya, Thaifi ini. Pertama saya keluar tadi nggih, begitu masuk itu baunya tercium ya, dan lembut, mengingatkan seperti kalau mencium bau mawar. Kan mawar itu juga cenderung lembut. Iya, lembut. Cenderung lembut. Nah, itu terutama ya kalau mawar punya elegan ya. Terutama mawar Taif yang Ya, itu mengingatkan bagus, loh. ya. Ini kok seperti, maksudnya betul itu masih Yasmin, cuman mengingatkan seperti wart Thaifi yang cenderung lembut. Dan ini yang ketinggalan di kulit saya, kan tadi saya pakai di sini juga, itu juga cenderung lembut. Mengingatkan seperti full yang seperti mawar. Full kan ada masmul kan disebut nggih. Ya, al-masmum. Ya, itu kan ada yang mengingatkan seperti bau mawar. Iya. Masya Allah. Tapi kalau buat saya full itu saya mencoba full dari berbagai produk ya. Ada yang fullnya Abdus Samad Al-Qurashi, ada fullnya beberapa macam lah. Artinya bukan cuma 2 itu. Kok saya rasakan tetap kalah lembut banding ini. Iya. Karena itu ketika saya mencoba teh Yasmin Thaifi Mumtaz itu Masya Allah, ini betul-betul saya sampai mengungkapkan ini betul-betul yang lain lewat ini. Karena begitu. Ini Yasmin Thaifi Mumtaz ini? Mumtaz. Oh, bukan hanya Yasmin Thaifi gitu ya. Mungkin karena itu disebut sebagai Mumtaz ya, karena kalau Malaki kan merujuk pada glandiforum. Kalau Mumtaz merujuk kepada kualitas ya. Saya merasakan ini, saya kebetulan di rumah
kalau jenengan ini anaknya penggemar melati, di rumah saya ada 3 anak yang gak suka melati. Oh. 3 anak yang suka melati. Tetapi ini lebih diterima. Lebih Iya, diterima. iya, Karena ini bukan melati. Gitu. Jadi saya secara pribadi memakainya, Masya Allah, ini subtle. Kemudian kalau bahasa anak saya nggak norak. Walaupun sekali lagi melati itu juga bukan masuk yang norak ya. Iya. Dan pada satu sisi saya baru tahu juga karena selama ini saya jarang pakai ya. Oke. Di rumah jarang ada yang pakai melati walaupun punya. Salah satu sebabnya boleh jadi karena dulu pernah saya mencoba untuk beli yang sintetis artifisial untuk mengetahui, dan ternyata baunya bikin pusing. Mungkin masih meninggalkan pengalaman tidak menyenangkan. Tidak ya? menyenangkan. Nah, menarik kalau ternyata melati ini ada intisarul iternya. Iya, iya. Ada intisarul iternya. Karena beberapa kali yang tanya, apa minyak wangi yang kalau orang sudah pergi masih meninggalkan bau? Iya. Nah, ini saya temukan adalah melati. Melati. Iya, memang tadi ya kualitas melati tentu saja menimbulkan intisarul itir yang berbeda. Tapi kalau alami, pengalaman saya memang baunya itu cenderung disukai. Maksudnya cenderung diterima lah ya. Kalau disukai mungkin sangat subjektif nih, tapi bisa diterima karena dia alami. Ya. Apalagi kalau kita sudah tadi nih kayak jenengan punya pengalaman di sekitar rumah ada pohon melati, saya menjadi punya pengalaman, oh itu kenapa bapak mertua saya itu menanam banyak pohon bunga-bungaan. Karena selain melati yang sambak tadi, itu beliau juga punya yang itu kalau pagi atau malam itu keluar bau harumnya. Masya Allah, mirip apa itu yang mirip malam. Kenanga. Oh. Kenanga, nggih. Kan kalau sudah malam kan hanya malam. Kalau ini pagi ya dia keluar, malam ya keluar. Ini kenanga. Wah, Masya Allah itu juga bau harumnya luar biasa. Kalau pas ini ya, sampai beliau komentar, oh kini Arab, kok jadi bahasa Jawa? Enggak masalah, kita terjemahkan itu. Kini nek Arab sing wangi iki jam sakmene gitu kata beliau. Kalau mau yang bau wangi itu yang jam segini dan yang warnanya seperti ini. Karena waktu itu kan saya belum tahu, saya tinggal petik. Kalau mau yang lebih wangi lagi tunggu jamnya segini, terus yang warnanya seperti ini kata beliau. Masya Allah, berarti pengenalan sangat baik. Itu mengingatkan saya ketika saya ke Taif. Saya ditemani oleh menyebutnya dari tempat produksi itu. Kemudian saya sempat bertemu dengan Syekh Khalid Ibnu Abdurrahman Al-Kamal. Dikenalkan ini bunga-bunga. Ini bunga-bunga. Alhamdulillah saat itu saya memang hanya berdua ke sana. Sedang memang ini tempat bukan favoritnya orang Indonesia. Saya sedang survei saat itu. Dan insya Allah nanti Desember saya akan ke sana dengan rombongan ya. Kalau sebelumnya itu kan orang pada ke sana ada apa? Yang populer kan di tempat yang lainnya. Nah ini ada apa? Dan ini kita dikenalkan, Masya Allah. Bukan berarti tempat itu sangat sepi. Cuma waktu itu memang baru buka setelah libur. Sehingga Masya Allah saya disambut dengan air mawar yang dicampur dengan zam-zam dan lain-lainnya. Ala kulli hal, melati, kembali lagi ke soal melati ini. Pengalaman apa lagi yang jenengan rasakan dengan melati ini tadi? Yang bedakan dengan melati sebelumnya ini? Ya, tadi yang jelas selain intisarul itirnya itu saya cium beda ya dengan melati yang biasanya. Terus yang kedua selain rosi tadi ya, seperti ada mawar-mawarnya gitu. Apa ya yang kalau saya ngerasakan ini kelembutannya memang beda ya. Kelembutannya itu beda dengan melati yang sebelumnya. Ya kalau secara indera pembawaan saya itu ini kok lembut. Tapi dari sini menjadi hal ada yang menarik. Lembut lembut, elegan. Tetapi ketika orangnya pergi baunya tertinggal, memang tidak norak. Berarti kalau begitu bukan termasuk tibu nisa itu ya. Betul. Karena sebagian orang mengatakan
perempuan itu nggak boleh pakai misik. Bolehnya pakai ward. Bolehnya pakai Melati yasmin. ada yang Biidznillah kita ini kan sudah mencoba semuanya. Ward dari yang harga per tula itu cuma 100 atau 200 rial sampai yang harga per tula 1.400. Saya juga sudah pernah mencoba yang harganya kalau di merek terkenal gitu harganya 11.500. Artinya dari yang murah sampai kepada yang paling mahal, paling mahal. Tapi yang paling mahal tadi saya cuma nyoba ya, nggak beli. Ini masya Allah, baunya memang berbeda-beda tingkat kelembutannya, tapi tetap menyebar. Artinya bukan khofi ya, bukan khofi. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan kalau begitu mawar itu bukan tibu nisa. Kalau tibul mar'ah, iya. Kalau tibul mar'ah kan dipakai istri ketika di rumah. Yang ini faedahnya sangat banyak. Bisa bikin kulit awet muda, menurut teori dari berbagai jurnal yang saya baca. Begitu pula melati. Nah, jenengan sudah mencoba melati yang harga satu tulanya cuma 140 real ya. Sampai dengan melati yang ini baru saja ini setengah tula 240 real. Walaupun saat beli ketika itu ada diskon. Tempat itu jangan ada diskon, tapi saat itu ada diskon. Inilah alhamdulillah. Nah, dan walaupun lagi ini saya dapatnya hadiah. Hadiah. Dan ini lembut, elegan, tidak norak, tetapi rupanya baunya menyebar kemana-mana. Betul. Sehingga sekali lagi dari kita langsung nyoba barangnya, nyoba langsung mawar dari berbagai tingkatan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kok mawar, melati. Jadi baik mawar maupun melati semuanya indah. Tapi baik mawar maupun melati itu sebenarnya bukan tibun nisa, melainkan tibul mar'ah. Masya Allah. Dengan kata lain, kalau gitu yang termasuk tibun nisa itu apa? Yang paling jelas, paling mungkin adalah apa yang Rasulullah SAW suruhkan. Misik itu tadi ya. Misik yang sesuai. Dan kita juga sudah mendapatkan pengalaman kan ya. Bahwa misik itu yang untuk bersuci Masya Allah. Baunya sangat tersembunyi. Mislit toharoh ya. Mis ghazal lit toharoh itu memang baunya khofi ya. Khofi. Kalau yasmin, nah itu tadi. Pengalaman, setidaknya dari pengalaman kita mencoba yasmin dengan berbagai tingkatan, ward atau mawar dengan berbagai tingkatan, semuanya dhuharo, apa itu namanya kok? Ya benar ya, dhuharo rihuhu, betul. Menyeruak berarti bukan untuk dipakai wanita ketika keluar rumah. Karena saat keluar rumah dia harus melakukan tafilat yang itu tidak boleh tercium baunya oleh orang lain. Masya Allah. Alhamdulillah demikian. Semoga bincang-bincang yang tentang mawar melati semuanya indah tadi ini bermanfaat insya Allah, dan semoga menambah kecintaan kita kepada tuntunan agama kita, termasuk bagaimana agar kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berwewangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.